Duloma aon o Tuhan, bege anggukon rodoho tu akado. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sude ruas di Tuhata hasiat di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Umat yang dikasihi Tuhan Allah dalam dunia perbudakan mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan
itulah hal yang sangat mustahil. Artinya itu hal yang sangat susah begitu, sangat sulit. Karena apa? Karena mendapatkan kemerdekaan, kebebasan itu, mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga yang tidak dapat ia lakukan supaya dia benar-benar menjadi seorang budak. Nah ini dia dalam dunia perbudakan itu. Dan ketika seseorang telah menjadi merdeka, bebas, dia juga dapat melanjutkannya dengan sukarela, dengan sukacita. Itu dunia perbudakan. Oleh sebab itulah Paulus menjelaskan kepada semua jemaat Korintus, juga kita yang ada di dalam dunia kemerdekaan ini. Paulus menekankan setiap orang yang telah ditebus Yesus Kristus, mereka bukan lagi seorang budak. Mereka bukan lagi seorang hamba, yakni hamba dosa. Tidak. Tetapi mereka adalah orang yang telah dimerdekakan, dibebaskan Tuhan Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pemanggilan mereka menjadi pengikut Kristus, pemanggilan mereka menjadi umat yang percaya, pemanggilan mereka menjadi umat yang dikasihi Tuhan Allah adalah pemanggilan kemerdekaan yang membawa setiap umat itu, membawa setiap orang itu menjadi milik kepunyaan Tuhan Allah. Bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik maut, bukan lagi milik kesalahan kita, tetapi milik Tuhan Allah. Yang artinya kita bebas, kita merdeka di dalam melakukan segala sesuatunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, dipanggil Tuhan Allah menjadi miliknya. Itu memiliki arti dalam hidup kita, yakni bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu, yakni pekerjaan Tuhan. Mari lakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuanmu, di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluarga, di tengah bangsa dan masyarakat. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan menyelamatkan umat manusia. Artinya segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, apapun usaha kita, itu semua harus dalam konsep menyelamatkan umat manusia. Itu semua harus dalam konsep menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Jadi bukan menyatakan diri, bukan menyatakan mengambil hidup manusia, tidak, tetapi menyatakan keselamatan dan kemuliaan Tuhan Allah. Yang ketiga, kita umat yang tertebus di dalam Yesus Kristus menjadi milik kepunyaan Tuhan Allah adalah orang-orang yang merdeka di tengah-tengah persekutuannya. Artinya di situ tidak boleh ada beban di tengah-tengah persekutuan itu. Tidak boleh ada hamba dan tuan dalam konsep manusia. Tidak. Tuhan kita hanya satu, yakni Tuhan Allah. Dan kita menjadi status hanya satu, yakni hamba Tuhan, bukan lagi hamba manusia. Oleh sebab itulah, persekutuan di dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu harus persekutuan tertebus di dalam Yesus Kristus. Itu harus persekutuan yang dituntun dibimbing di dalam Roh Kudus. Itu harus persekutuan yang dijadikan menjadi milik kepunyaan Tuhan Allah. Di sini saudara-saudara. Oleh sebab itu, tidak ada lagi istilah saya menjadi jemaat HKBP karena opus saya. Tidak. Tetapi kita semuanya menjadi milik kepunyaan Tuhan Allah karena kita sesungguhnya telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, dalam pengorbanan yang sangat mahal, yakni pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jadilah menjadi umat Tuhan Allah yang merdeka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang merdeka melayani Tuhan Allah, bukan untuk diri kita, tidak,
bukan untuk kepentingan kita, tidak. Tetapi semuanya demi kemuliaan Tuhan Allah. Nyatakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu, maka sesungguhnya engkau akan semakin memahami bahwa kita semua benar-benar ditebus di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu yang kami dengar di pagi ini. Sungguh kami sangat bersuka cita Tuhan. Engkau telah menebus kami di dalam pengorbanan Yesus Kristus, menjadikan kami menjadi milik-Mu. Engkau memanggil kami menjadi umat kesayangan-Mu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yakni pekerjaan yang menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu Bapa, bimbing tuntun ajari kami senantiasa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, membawa cahaya terang dari Tuhan Allah, menyatakan keselamatan, berita sukacita bagi mereka, sehingga setiap orang yang percaya Tuhan boleh Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus, hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas. Permata